Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya, Chandrael. Satu-satunya konten kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menampilkan informasi program-program kesehatan, inovasi, dan strategi. Pemirsa, Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan tulang punggung pada pelayanan tingkat dasar atau pelayanan pertama. Dengan levelnya adalah setingkat kecamatan. Pemirsa, Puskesmas pertama kali didirikan pada tahun 1969. Pada beberapa wilayah saja di Indonesia. Dan seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, akhirnya Puskesmas sekarang sudah ada dan menyebar pada setiap pelosok di seluruh wilayah Nusantara. Penggagasnya adalah Dr. Johannes Leimena yang kita kenal dengan sebutan Dr. J. Leimena. Beliau adalah seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional, yaitu tokoh Sumpah Pemuda. Beliau adalah seorang menteri dengan jabatan terlama, yakni 20 tahun. Dan Menteri Kesehatanlah yang paling lama. Nyong Ambon, sing ada lawang. Pemirsa, Puskesmas merupakan ujung tombak tercapainya program kesehatan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya promotif atau promosi dan preventif atau pencegahan tanpa mengabaikan kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif atau pemulihan. Dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Maka lewat Kementerian Kesehatan dibuatlah program-program kesehatan yang dimaksud. Lewat suatu manajemen, yaitu manajemen Puskesmas, untuk mencapai tujuan. Pemirsa, manajemen Puskesmas adalah cara terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan output yang baik pula, secara efektif. Nah, bagaimana supaya outputnya bagus? Maka harus melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penilaian, pertanggungjawaban secara sistematis dan berkesinambungan. Sudah tentu harus ada komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Halo pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sudah baru tiba di Desa Arma. Dan sekarang saya berdiri, tepatnya di belakang saya ini adalah Puskesmas Pembantu Desa Arma atau Puskesmas Remnyau. Jadi begini pemirsa, ini Desa Arma nih pemirsa. Ya, kayak gini. Desa di ujung kulon tapi rumahnya bagus-bagus nih pemirsa dia. Pembangunan di desa ini bagus. Pemirsa, ini Puskesmas Remnyau Sermudik. Itu kayaknya rumah kapus deh. Tapi saya tidak bisa bertamu karena mengingat waktu. Saya mau lanjut ke Larat nih pemirsa. Jadi seperti inilah Puskesmas Induk Remnyau Sermudik. Pemirsa, Puskesmas merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan kesehatan yang berbasis masyarakat pada wilayah kerjanya masing-masing.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang bertujuan untuk kesejahteraan kesehatan. Ada dua fungsi dan peran puskesmas. Yang pertama adalah UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat. Lokasinya adalah di luar gedung. Nah, disinilah semua program itu digerakkan langsung ke masyarakat dalam upaya mencapai target cakupan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah UKP atau Upaya Kesehatan Perorangan. Lokasinya adalah di dalam gedung. Dan contohnya seperti polik-polik ya, polik-polik yang Anda bisa lihat di belakang saya ini. Dan yang kedua adalah rawat inap. Upaya kesehatan masyarakat yang dibutuhkan adalah peran serta masyarakat dalam upaya promotif atau promosi dan upaya preventif atau pencegahan. Ini yang dinamakan pemberdayaan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, maka program kesehatan tidak akan tercapai. Bagaimana? Ya? Ya. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja kerja dari suatu manajemen, maka oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilakukan suatu kegiatan ke seluruh wilayah Nusantara sampai ke pelosok yang tidak terjangkau. Ini dinamakan kegiatan akreditasi. Dengan tujuan adalah untuk pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pemirsa, manajemen itu adalah suatu rangkaian seni yang disertai dengan keunikannya. Pemirsa, pola kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja kerja dari suatu manajemen. Dan kinerja kerja staf yang baik itu dipengaruhi oleh dukungan seorang pemimpin, baik secara moral maupun material, untuk tercapainya kedisiplinan pada suatu manajemen. Halo pemirsa, ini saya tunjukkan contoh salah satu puskesmas yang berada pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Nah, pas saya kunjungan itu pas lagi libur gitu pemirsa, jadi benar-benar sepi ya. Tapi walaupun hari libur, petugasnya tetap dinas. Ada shift pagi, siang maupun malam. Nah, seperti ini pemirsa ruangan-ruangan pada puskesmas itu. Sengaja disimpan kasurnya dalam rangka pemeliharaan dan perawatan kasur. Jadi pas lagi ada pasien baru bisa ditaruh gitu. Pemirsa, sekarang kita sedang berada di salah satu puskesmas yang lain lagi nih pemirsa. Sekarang sementara dilakukan pelayanan terhadap pasien ya. Nah, sebagai petugas medis atau petugas kesehatan, yang pertama diperhatikan adalah PI atau pencegahan infeksi.
sehingga aman buat kita dan aman buat pasien. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan itu memang harus dibarengi dengan cinta kasih. Ya, kita harus peduli. Dan kita tidak usah ngomong yang muluk-muluk lah. Tidak usah 5S, 3S aja udah cukup ya. Senyum, salam, sapa. 50-75% udah nyembuhin pasien. Pada kesempatan ini saya mengucapkan limpahan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Puskesmas Waturu beserta staf, Kepala Puskesmas Tutukembung beserta staf, Kepala Puskesmas Larat beserta staf, dan semua pihak yang ikut terlibat atau andil dalam kelancaran proses konten saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari jembatan terapung Kota Larat dengan latar belakang Desa Lelenglua, Kecamatan Tanimbar Utara, Bumi Juan Lolat. Saya Chandra Tresya Lolonlun, Sarjana Terapan Kebidanan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.